Bisakah manusia memahami dan mengenal Allah? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bisakah manusia itu memahami dan mengenal Allah? Dalam sebuah debat, ada seorang PDT dari Tritunggal. Apa itu Pak PDT? Pendusta. Ada seorang PDT dari Tritunggal, pendusta dari Tritunggal, ya, mengatakan begini, otak manusia itu cuman segede bakpo katanya, cuman segede bakpo, tidak mungkin bisa memahami dan mengenal Allah yang maha besar, tidak mungkin. Jadi yang benar itu adalah manusia ini tidak bisa mengenal dan memahami Allah dengan 100%, nggak bisa. Itu yang benar katanya. Dasar pendusta Tritunggal, PDT Tritunggal itu ya. Lalu saya yang mendengar gitu, saya komen begini, astagfirullah, kok ada ya orang yang mengatakan bahwa otak manusia itu cuman segede bakpao, lalu tidak mungkin bisa memahami dan mengenal Allah yang benar tentu saja. Nah ya, itu kata PDT Tritunggal, pendusta Tritunggal. Kata Alkitab apa? 1 Korintus 2 ayat 14 ya. Orang-orang yang hidup secara duniawi, ingat duniawi, tidak menerima apa yang berasal dari rohani, dari roh. R huruf besar, roh Tuhan, roh Allah, roh Yesus ya. Sehingga dia tidak bisa memahami tentang hal-hal yang dari Allah, tidak bisa memahami Allah. Ya. Orang-orang yang hidup secara duniawi tidak menerima apa yang dari Allah, apa yang dari roh, sehingga dia tidak bisa memahami. Misalnya apa? Dibuka pikiran mengerti kitab suci. Di dalam Lukas 24 ayat 45. Mereka yang hidup duniawi nggak akan diberi sesuatu yang dari roh, dari Allah. Sehingga nggak paham dia, nggak bisa memahami tentang Allah. Ya, itu tadi. Ya, kita nggak bisa, otak kita kan cuma segede bakpao. Nggak mungkin bisa memahami Allah yang maha besar. Semua orang otaknya kira-kira segede bakpao, betul. Termasuk otaknya HTD ini ya kurang lebih segede bakpao. HTD bisa memahami Allah nggak? Ya, HTD juga otaknya kurang lebih segede bakpao. HTD bisa memahami Allah nggak? Bisa. Kok bisa? Karena mendapat apa yang dari roh, yaitu misalnya pikiran dibuka mengerti kitab suci, Lukas 24-45. Misalnya lagi 2 Korintus 3 ayat 14. Selubung yang menutupi pikiran ini sudah dibuka oleh Kristus. Karena saya percaya Yesus, kami orang Kristen percaya Yesus, maka kami mendapat apa yang dari roh. Orang-orang yang hidup duniawi, para Tritunggal, para PDT Tritunggal, pendusta Tritunggal, dia hidup duniawi. Makanya dia tidak bisa tentang Allah, tentang ya, tidak bisa mengenal Allah ya, tidak bisa menyelami menyelami tentang Allah ya. Karena memang pola hidupnya pola hidup duniawi. Jadi semua orang kan otaknya segede bakpao kurang lebih. Kenapa Tritunggal tidak bisa memahami tentang Allah? Mungkin otaknya segede kelereng. Kalau segede bakpao itu bisa, Pak. Kok kamu nggak bisa, ayo? Para pendusta PDT Tritunggal, pendusta Tritunggal, kenapa kamu nggak bisa memahami Allah? Berarti otakmu segede kelereng, saya kasih tahu. Ya, makanya saya juga ngenes ya, ada ya ngaku pendusta Tritunggal, PDT pendusta, kok bisa-bisanya membuat statement otak kita terlalu kecil Pak, cuman segede bakpao, tidak bisa memahami
Allah yang maha besar itu. Ayat Alkitab menulis apa? Karena hidupmu itu duniawi, kamu tidak mendapatkan atau tidak menerima hal-hal yang roh. Makanya kamu tidak bisa memahami Allah. Kita juga sama, otaknya segede bakpo. Bisa memahami? Bisa. Berarti kalian para Tritunggaler otakmu segede kelereng. Kalau kamu tidak terima ini, kamu boleh komplain itu ke PDT, pendusta yang di dalam debat didengar oleh secara live oleh banyak orang, berani ngomong gitu. Sana komplain sama pendusta itu. Ya. Sekarang nomor 2, tadi nomor 1 Korintus 2 ayat 14. Nomor 2, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Siapa bilang Allah tidak bisa dikenal? Lanjutannya ada ayatnya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bukan Allah yang tidak mau dikenal, tetapi memang kamu tidak mau. Kamunya yang tidak mau. Ya, para PDT Tritunggal, para pendusta Tritunggal, ya. Ya, siapa bilang kita tidak bisa mengenal Allah? Kok kamu tidak bisa mengenal Allah ya, Pak? Ya. Karena itu tadi ya, selubung belum dibuka, otakmu segede kelereng. Ya sorry, ya saya mesti ngomong begitu, saya juga ngenes kok. Kok ada ya, ngakunya itu dokter loh. Pendusta itu ada doktornya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Yakobus 2 ayat berapa? 19 ya. Setan itu percaya satu Allah. Tritunggal percaya 3 Allah. Enggak Pak, kami enggak percaya 3 Allah. Penyembah patung itu juga ngomong gitu. Kami enggak nyembah patung Pak. Ayo, Tritunggal penyembah patung, aku nanya, kamu nyembah patung enggak? Enggak. Tritunggal, kamu Allahnya 3 apa enggak? Enggak, semua juga ngomong gitu. Ya. Ngomong gitu, yang nyembah patung itu juga ngomong, aku enggak nyembah patung kok. Sama Tritunggal juga ngomong gitu, Allahku tidak 3 kok. Terus siapa nama Allahmu? Maksud dijawab Yahweh. Betul-betul memalukan itu dokter itu. Dokter pendusta loh. Ditanya siapa nama Allahmu? Yahweh katanya. Di bawah kolong langit ini orang selamat dalam nama Yahweh. Dokter memalukan itu. Dokter PDT, dokter pendusta, dokter itu. Ya. Ya, semua manusia bisa selamat dalam nama? Nggak bisa jawab dia. Mau jawab Bapa Anak Roh Kudus, jeglekin nanti. Ya, mau jawab Yahweh, tidak ada di Alkitab. Alkitab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain orang selamat selain di dalam nama Yesus. Oleh nama itu maka bertekuk lutut yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, dan di bawah bumi. Ngopi dulu biar IQ-nya tidak tiarap seperti pendusta Tritunggal yang bergelar doktor. Ngopi dulu. Ya. Untuk memahami, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan anaknya. Berarti ada pribadi kesatu yaitu Allah, pribadi kedua anaknya. Allah mengutus Roh Kudus, berarti ada pribadi Allah, ada pribadi Roh Kudus. Ngakunya dokter, pantes gak paham. Karena otaknya segede kelereng, hidupnya duniawi menuju kebinasaan. Ya, Allah itu roh, R-nya huruf besar. Ya, satu roh, roh yang sama dan punya satu nama. 1 Korintus 12 ayat 11. Roh Tuhan dan roh Allah itu sama enggak? Sama. Namanya sama enggak? Sama, Yesus. Roh Tuhan, roh Allah, firman, Yahweh, Tuhan huruf besar semua, anak domba, sama. Ya. Untuk memahami Yohanes 1 ayat 1 itu pendusta yang doktor itu ya. Pendusta gelarnya doktor ya. Yang otaknya segede kelereng ya. Hidupnya duniawi menuju kebinasaan. Untuk memahami Yohanes 1 ayat 1 aja nggak ngerti loh. Pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar. Bahasa Inggrisnya word.
W-nya huruf besar. Firman F huruf besar dan W huruf besar ini ternyata punya nama. Di dalam Wahyu 19 ayat 13, dan namanya ialah firman Allah. Persis sama tulisannya, F huruf besar, firman Allah. Jadi firman itu punya nama, betul. Allah punya nama, betul. Tuhan punya nama, betul. Roh Kudus punya nama, betul. Siapa namanya? Yesus. Jadi firman itu Tuhan, betul. Bahasa Yunaninya logos, tetapi tolong dipahami sebagai arkontas, Tuhan. Ya, nggak tahu bahasa Yunani apa sih Tuhan. Ya, setahu saya arkontas sih. Ya, kami nggak pakai Alkitab Yunani. Yunaninya sudah tercemar sama Tritunggal, Maha Bejat. Ya, Alkitab Yunani ya, Septuaginta itu sudah tercemar. Yang beredar, kalau yang asli sudah diangkat ke surga. Septuaginta yang asli sudah diangkat ke surga. Yang beredar itu yang tercemar semua. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 disebutnya logos, tapi logos dipahami sebagai perkataan. Itu kan kebangetan toh, IQ-nya tiarap toh. Ya. Ya, jangan dipahami sebagai perkataan karena punya nama, berarti harus Tuhan. Yes. Jadi word atau logos, kalau mau logos, L huruf besar juga boleh, tapi pahamilah sebagai arkontas atau sebagai Lord atau sebagai Tuhan. Maka akan cocok karena Tuhan itu punya nama. Kalau kamu pahami sebagai perkataan, mana ada perkataan punya nama? Delosor itu IQ-nya. Doktor pendusta Tritunggal. Sorry saya harus mengatakan ini ya, saya ngenes ya di forum debat ya, forum debat yang ditonton secara live oleh ribuan orang loh. Ya. Rela mati aku demi Tritunggal katanya, matek beneran sana. Pulang ke rumah bapak bertanduk. Ya. Ya, di bawah kolong langit kok tidak ada nama lain selain nama Tritunggal. Setan aja percaya satu Allah, Tritunggal percaya 3 Allah. Berarti Tritunggal di bawah levelnya setan. Ayat Alkitab Anda nggak bisa bantah. Berapa? Yakobus. Berapa? 2:19 ya? 2 apa 3? 2:19 apa 3:19 ya? Ingat saya ayatnya 19 sih. Mungkin Yakobus 2, mungkin Yakobus 3 ya. Cari aja lah. Ya, clear ya. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa karena otak manusia itu cuma segede bakpo, maka manusia itu tidak bisa memahami dan tidak bisa mengenal Allah. Maka sebagaimana otak kita cuma segede bakpo, kami ini malah benar. Tritunggal itu malah benar. Sebab Tritunggal itu memahami tidak bisa sempurna tentang Allah. Itu pendusta kayak gitu layak digajul itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, di forum umum memalukan memang memalukan pakai banget gitu ya. Jadi saudara-saudara yang mau komplain ya itu komplainlah ke pendusta yang doktor itu ya. Ya, namanya siapa Pak? Asal-asalan, namanya asal-asalan, berbudi asal-asalan tuh, komplain sama dia tuh. Yang mengatakan otak kita cuma segede bakpo, tidak bisa memahami dan mengenal Allah. Komplain sana. Kami otaknya juga segede bakpo bisa karena kami dibuka, karena kami menerima hal-hal yang dari roh. 1 Korintus 2 ayat 14 dan Hosea 4 ayat 6 ya. Lukas 24 ayat 45, 2 Korintus 3 ayat 14 ya. Berarti para Tritunggal yang nggak bisa memahami berarti otaknya segede kelereng. Termasuk si dokter pendusta, dokter berbudi asal-asalan. That it menyedihkan sekali ya. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada penyembah Tritunggal masuk surga. Tidak pernah ada. Ya, jadilah orang Kristen penyembah Yesus Kristus. Ya, satu-satunya Tuhan Allah ya. Ya, dijamin selamat ya, percaya, dibaptis dan seterusnya. Ya, dijamin selamat. Siapa Allahnya orang Kristen? Yesus Kristus. Ya. Allahnya orang Kristen siapa? Yesus Kristus. Tuhannya siapa? Yesus Kristus. Juru selamatnya siapa? Yesus Kristus. Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. That's it.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami, dibaptis ya. Supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Haleluya, amin.